Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, kesempatan kita bisa sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Fattah, yaitu masalah keluarga sakinah, dan tema yang akan disampaikan yaitu pilar membangun keluarga bahagia. Ya, Bapak dan Ibu-ibu, di dalam rumah tangga pasti ada yang namanya tidak kesesuaian, kadang dari suami, kadang dari istri. Maka bagaimana kita membentuk pilar keluarga, membangun keluarga yang bahagia, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah. Karena di potongan ayat dari surat Al-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu dari potongan surat At-Tahrim. Maka marilah kita simak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah. Waktu dan tempat langsung saya serahkan kepada Ustadz Abdul Fattah. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga kita dapat menghadiri
majelis pada malam hari ini untuk menambah ilmu, tafaquh fiddin, mempelajari ilmu agama, agar supaya kehidupan kita dipenuhi dengan ajaran-ajaran Islam, menempuh kehidupan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan keberkahan, yang apabila kita mengamalkan, insya Allah juga akan membawa kepada keberkahan di dalam kehidupan kita, khususipun kehidupan membangun rumah tangga, agar rumah tangga senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar supaya rumah menjadi tempat untuk menghantarkan manusia-manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memasuki surganya dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis, terutama dalam persoalan bagaimana rumah tangga itu semakin berkah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmatnya, sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang diidamkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada keluarganya. Setelah kita mempelajari bahwa salah satu di antara pilar yang diajarkan di dalam rumah tangga adalah perhatiannya kepada salat, maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji bagaimana kesabaran di dalam membangun rumah tangga juga menjadi satu pilar yang ditekankan dan diamalkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Luqman ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya itulah perkara yang terbaik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu di dalam membangun rumah tangga ada suatu persoalan, ada suatu masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah realita yang kita lihat tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu masalah, atau sesuatu yang perlu dipecahkan. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada sesuatu yang harus dipecahkan, yang apabila tidak dipecahkan maka itu akan mengganggu. Itu yang disebut dengan masalah. Tentu dalam rumah tangga banyak masalah. Hidup
mesti ada masalah. Tidak mungkin hidup tanpa masalah, dan tidak mungkin hidup itu lari dari masalah. Lari dari masalah berarti lari dari tanggung jawab. Sementara keluarga adalah merupakan tanggung jawab yang Allah amanahkan di pundak kita. Karena itu adalah suatu amanah, maka amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, katakanlah dia sebagai seorang orang tua yang mana orang tua ini mendidik anak-anaknya, sebagai ibu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan dan kasih sayang. Sebesar apapun kasih sayang yang diberikan kepada anaknya, pasti nanti masih tetap saja akan diprotes oleh anak. Seorang bapak yang dikaruniakan oleh Allah kelebihan yang dimilikinya berupa kebijaksanaan, sebijaksana apapun yang dilakukan oleh bapak, tetap saja nanti di mata anak masih ada yang diprotes. Dan itulah masalah yang harus selalu dipecahkan. Dan tiap keluarga tentu masalahnya tidak sama, berbeda-beda, dan semua juga harus diselesaikan. Orang tua di dalam memberikan kasih sayang kepada anak, pola mendidik tentu berbeda-beda, tidak sama antara anak yang pertama, anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Tidak sama karena karakternya juga berbeda-beda. Karena karakternya yang berbeda-beda, mensikapinya juga berbeda-beda, kondisinya juga berbeda-beda. Mungkin ketika masih punya anak satu, secara kondisi psikologi orang tua itu masih sehat-sehatnya, terus masih jiwanya itu jiwa muda, ya, mungkin cara menangani anak-anak pertama ini masih pakai jewer. Mungkin kalau nangis dicemplungke no jeding, ya si awal-awal si kasar, ya ono sing ditempeleh, ya macam-macam. No jumberan juga di jegur kena jumberan, masih muda. Begitu nanti lama kelamaan sifat-sifat itu akan semakin menurun dengan menurunnya umur. Tentu mensikapi anak akan lebih berbeda ketika anaknya udah banyak. Tidak lagi menggunakan cara-cara yang dulu dikerjakan, sudah berubahlah umurnya. Enggak mungkin pakai sistem itu, dia lebih dewasa, lebih tua, lebih itu. Bahkan sekarang anak yang terakhirnya ini lebih banyak dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Orang tua ini sudah justru malah tambah lebih sayang, lebih melindungi dari amukan dan bulian kakak-kakaknya. Sementara kakak-kakaknya dulu yang pertama lebih banyak kena kamplengan, ya, kena damparan dari orang tua. Itulah kemudian nanti saling berbisi orang tua
nggak adil dalam mensikapi anak yang berbeda-beda. Padahal ya itu tadi, memang semua orang tua itu punya alasan. Mungkin dulu ekonominya masih kenceng-kencengnya, masih sehat-sehatnya, ya toh. Saiki wis dadi wong tua iki sering boyoken, pegel kabeh. Nyekolahkannya yang anak pertama mungkin sampai lulus, masih ekonominya masih kuat. Begitu sudah tua, mulailah berkuranglah perhatiannya kepada anak. Itu juga nanti diprotes dan diprotes. Kok dibeda-bedakan? Kok pilih kasih? Kewajiban orang tua dalam mensikapi anak yang karakternya yang berbeda-beda, dan apapun yang kita perbuat pasti tetap akan disalahkan terus sama orang tua, sama anak maksud saya. Sebaik apapun, sehebat apapun, selalu akan disalah-salahkan oleh anak. Maka sikap yang paling tepat yang harus ada pada orang tua adalah sabar. Tidak ada lagi. Apa arti sabar di sini maksudnya? Sabar itu, kalau di dalam hadis itu, sabar itu disebut dengan, diumpamakan dengan dia, sinar. Tapi kalau sholat itu as-sholatu nurun was-sabru diyaun. Sholat itu cahaya, sedangkan sabar itu adalah dia. Apa bedanya antara cahaya dengan sinar? Kalau kita ini di sini ini disebut dengan cahaya karena pantulan dari sinar itu. Jadi kalau kita di siang hari itu, kalau di luar rumah kena panas, itu kena sinar, dan sinar itu memang panas, membakar. Sehingga sabar itu diumpamakan dengan sinar, dengan dia. Memang sabar itu panas, artinya kita menahan rasa panas, memang membakar, menyala. Pengen marah, pengen ngampleng, pengen nendang, ya, pengen jewer, ya, pengen mecahin gelas, pengen mecahin banteng ini, ya. Tapi ya kadang-kadang HP juga kadang dibanting, tapi habis banting nyesel. Iya kok saya banting ya, mahal. Tapi kalau ketika marah itu banting us nggak pikir, tapi setelah itu mikir, iya ya tak banting, mahal 3 juta 4 juta rusak ya, habis itu nyesel. Tapi kalau sholat itu nur, cahaya itu tidak menimbulkan panas, adem. Jadi kalau orang sholat itu bikin kita itu adem. Inna sholata sakanul lahum. Sesungguhnya sholat itu adalah membuat kita tentram, ya. Tapi kalau sabar itu adalah diyaun, bersinar, ya. Jadi kita sudah melakukan segala kekuatan, daya dan upaya untuk memperjuangkan keluarga, memperjuangkan keutuhan keluarga, diprotes. Kadang protes itu dari istri, mas sampean gak pernah perhatian sama saya gak nuntut ini, gak nuntut itu. Nah, ini bikin apa? Emosi. Dan ini harus ditahan. Maka kata Ibnul Qayyim, sabar itu adalah apa? Habsul
nafsi anil jaza wa tasakhut wa hablul lisan anit tasyakka wa habsul jawarih anit tashwih atau anil latatmil khudud wasakil juyub. Namanya sabar itu adalah menahan jiwa. Menahan jiwa dari apa? Dari keluh kesah dan dari marah, serta menahan lisan dari keluh kesah, dari keputusasaan, serta menahan anggota badan dari apa? Dari memukul pipinya atau merobek-robek bajunya. Jadi orang itu kalau sedih, ditimpa oleh Allah suatu musibah, karena saking sedihnya menangis, kemudian berguling-guling di tanah, kemudian memukuli badannya, merobek-robek bajunya. Yang namanya sabar itu menahan diri dari itu semuanya, mukul-mukul badannya, merobek-robek bajunya. Atau kalau sekarang kalau orang sedang marah itu membanting piring, menendang lemari, ya, ngamuk, menahan badan ini dari ngamuk. Di dalam rumah tangga itu kalau sudah panas, rasanya panas, kayak kesinaran matahari itu panas, pengen ngamuk, pengen ngantem, pengen banting, pengen nendang, kita disuruh sabar, 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 wahai suami sabar. Istri juga demikian. Kurang apa istri? Sudah memasakkan anaknya, sudah memandikan anaknya, sudah apa itu mencucikan bajunya, sudah mengantarkan sekolah, menunggui sekolah, nangis ditolong. Anak ini tidak mau ditolong oleh yang lain ketika nangis, tidak akan pergi dan tidak akan diam dari tangisnya kalau enggak ibunya yang nolong. Anak sudah disusui oleh ibunya sampai 2 tahun penuh, digendong. Kurang apa kasih sayang seorang ibu? Nanti itu masih dimusuhi oleh anaknya, masih diprotes oleh anaknya, ibu begini dan seterusnya. Ya seperti itu. Maka tidak ada kata lain kecuali wahai seorang ibu, sabar, sabar, sabar kepada anaknya. Wahai bapak, sabar terhadap perilaku istrinya dan perilaku anaknya. Terus gimana Ustaz cara sabarnya itu? Piye apa sabare? Carane sabar Ustaz, apapun yang kita lakukan tetap salah di mata anak, padahal itu belum tentu, sementara orang tua punya alasan. Sabarnya coba kita lihat Nabiullah Yakub alaihissalam, ya, katanya anak-anaknya Nabi Yakub kurang adil, pilih kasih. Tenang, Nabi Yakub tenang, sabar. Anaknya berulah. Apa? Anak-anaknya berulah yaitu dengan cara apa? Memasukkan Nabiullah Yusuf alaihissalam, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian anaknya membuat tipu daya dengan cara salah satu di antara kambing disembelih, kemudian darahnya dilumurkan ke bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, dibawa pulang. Wahai bapak, kalau nggak percaya ini buktinya. Sebenarnya Nabi Yakub itu sudah bisa melihat itu akan kebohongan, tapi dia tidak mengatakan anaknya bohong. Sabar.
Sebenarnya orang tua itu sudah merasa kalau ada hal yang janggal, tapi orang tua tetap sabar. Ketika diadui bukti itu, Nabi Yakub alaihissalam hanya bilang, qala bal sawwalat lakum anfusukum amro. Engkau memandang yang kau lakukan itu seakan-akan baik, padahal yang kau lakukan adalah keburukan. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aku berlindung kepada Allah terhadap apa yang kau ceritakan. Karena bajunya nggak ada sobek-sobek. Kalau misalkan itu memang diterkam harimau, itu mesti ono sobek-sobek. Bajunya utuh, tidak terkoyak. Hanya ini darah-darah palsu, bukan darah manusia. Itu wis terasa, tapi dibiarin aja. Nanti Allah sendiri yang akan bongkar. Jadi gimana caranya sabar terhadap anak-anak? Sabar, tahan lisan, ucapan dari mengeluh kepada manusia. Kata Yakub, inni asku bathi ilallah, innama asku bathi ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluh kepada Allah. Tidak nampak mengeluh kepada manusia. Sabar. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Oh, anak ini gini ya. Ada yang nggak beres ini. Nggak ada lain sikap yang paling pantas kecuali sabrun jamil, sabar yang indah, sabar yang bagus. Sabar. Doakan anak-anak, kesalahan anak doakan terus dengan memintakan istighfar kepada Allah. Itu sikap sabar. Doakan istri itu terus terhadap ucapan-ucapan yang kurang bersyukur kepada suami. Mintakan ampun terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, sabar. Jadi ketika melihat anak-anaknya berbuat yang tidak baik, itu orang tua ya menahan lisannya, menahan marahnya, menahan lisannya, menahan anggota badannya, itu sabar, sabar ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ya terus mendekati anaknya, menasihati anaknya, terus dinasihati, diarahkan. Makanya ketika orang tua itu diprotes kepada anak-anaknya, apa yang harus selalu kita sikapi anak-anak? Terus sampaikan hujah-hujah kita. Kenapa kok dulu begini, kenapa kok gini. Karena anak-anak masing-masing itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang karakter anaknya itu pendiam, ada yang karakter anaknya itu cerewet, ada yang karakternya anak itu ugal-ugalan, ada yang karakternya anak rimonan, ada yang karakter anaknya itu memang suka hura-hura. Semua orang tua itu paham dengan anak-anak karakternya, walaupun anaknya banyak tapi karakternya anak masing-masing beda, sehingga kadang disikapi dengan yang berbeda. Maka siapakah anak yang paling banyak mendapat perhatian orang tua, terutama banyak mendapatkan perhatian ibu? Jawabannya adalah anak yang sakit. Sehat kurang mendapatkan perhatian. Yang banyak perhatian adalah anak. Maka yang sehat jangan iri, dijelaskan. Karena anak ini sering sakit. Perhatian orang tua
kepada anak yang sakit. Sama, siapakah orang yang paling dicari oleh orang tuanya? Anak yang paling dicari oleh orang tuanya adalah saat waktunya makan hilang. Tapi kan apakah semua anak gitu? Kan enggak. Ada anak yang itu nek pas waktunya makan hilang, waktunya tidur hilang. Orang tua paling perhatian ya kepada anak yang kayak gini. Sama yang jadi guru. Guru yang paling perhatian adalah kepada anak yang nakal. Terus yang lain protes, pilih kasih, pilih kasih. Orang tua punya alasan, tapi alasan kita selalu akan disalahkan. Maka perlu kita memiliki sikap sabar dalam menyelesaikan persoalan. Gimana caranya sabar? Jelaskan, jelaskan, terus dirangkul. Jangan kemudian ketika diprotes oleh anak-anak kemudian kita berbalik dengan sikap kasar atau dengan sikap memarahi lagi atau dengan sikap sebaliknya, tambah berontak. Sabar, fasabrun jamil. Maka apa yang terjadi pada saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam ketika dia pada akhirnya menyadari semua kesalahannya, ya, kemudian dia panggil bapaknya, ya bu, ya abana, istaghfir lana dzunubana, inna kunna khatiin. Wahai bapakku, mintakanlah aku ampun, ya, terhadap dosa-dosaku yang telah aku lakukan dulu. Mintakan aku ampun kepada Allah atas dosa-dosaku yang telah lalu. Saya salah. Inna kunna khotiin. Saya mengakui apa yang aku lakukan dulu salah. Apa sikap orang tua? Lembut. Marah? Enggak. Disampaikan dengan sabar. Bagaimana bentuk sabarnya? Saufa astaghfiru. Pasti aku akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok pakai saufa? Saufa astaghfiru. Pasti akan aku mintakan ampun. Kenapa harus pakai saufa? Pasti akan. Karena dia akan menunggu waktu-waktu istighfar di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Wa minal ashari hum yastaghfirun. Istighfar yang paling afdol, waktu yang paling afdol saat istighfar adalah saat-saat sahur, waktu-waktu sahur menjelang subuh di sepertiga malam. Di saat itulah akan aku mintakan ampun atas dosa-dosamu wahai anak-anakku. Ini sikap sabar. Sabar. Ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Tidak ada sikap yang lain kecuali sabar, dan kita berikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah akan berikan jalan keluarnya. Ya. Salah satu di antara
bentuk sabar itu adalah puasa. Maka dalam suatu perkataan seorang ulama mengatakan bahwa puasa itu adalah sebagian daripada kesabaran, atau as-saumu nisfu sabri. Puasa itu adalah setengah daripada suatu kesabaran. Ya. Jadi ketika anak muda belum mampu untuk menikah, Allah panggil, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaz faman lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fars. Jadi wah, anak-anak muda yang dia belum mampu untuk menikah, bagi yang sudah mampu hendaklah menikah, bagi yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah merupakan sesuatu yang bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Jadi puasa itu juga bagian daripada satu kesabaran. Jadi banyak puasa itu bisa meredam gejolak syahwat. Bagi yang belum menikah, ya, belum menikah dan belum mampu menikah, banyak-banyak berpuasa. Itu salah satu di antara bentuk meredam syahwat adalah puasa. Bagi yang sudah menikah juga harus sabar. Sabar, puasa juga baik bagi yang sudah menikah. Ya. Apakah yang sudah menikah tidak punya potensi tergoda dengan yang lainnya, tergoda dengan wanita yang lainnya? Istilahnya kalau zaman sekarang selingkuh. Semua punya potensi selingkuh. Seorang suami punya potensi untuk selingkuh. Seorang istri punya potensi untuk selingkuh. Maka dalam hal yang seperti ini dibutuhkan yang namanya sabar. Puasa juga bisa meredamkan gejolak-gejolak yang orang itu pengen selingkuh menjadi tidak selingkuh, alisaum alusiam. Maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Karena kesabaran itu luar biasa pahalanya, dan kesabaran itu bisa menyelesaikan segala persoalan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu bisa menolong segala urusan kita. Ya. Maka di dalam surat Al-Fatihah kita telah berikrar, mengikrarkan setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Maka bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah? Ista'inu bis sabri wassalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Karena kesabaran itu bisa membantu segala urusan kita, menjadi urusan kita itu berakhir dengan baik. Ya, perselingkuhan akan teratasi dengan kesabaran. Ya, kenakalan anak akan teratasi dengan kesabaran.
menyelesaikan problem-problem masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita tadi juga semuanya akan terselesaikan dengan kesabaran yang baik. Ya, apa itu sabar? Menahan jiwa dari keluh kesah dan marah. Karena setiap manusia mempunyai potensi berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru manu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah. Kalau ditimpakan kepadanya suatu musibah, maka atau ditimpakan kepadanya kesusahan, maka ia akan keluh kesah, yaitu putus asa. Tetapi ketika dia diberi nikmat oleh Allah, dia akan kikir atau menahan diri. Itu potensi manusia atau tabiat manusia, karakter manusia pada awalnya, pada asalnya itu mempunyai potensi seperti itu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Maka hanya orang-orang yang sholat yang bisa mengatasi masalah. Apabila dia ditimpa suatu musibah, dia bersabar. Itu orang yang sholat. Apabila ia mendapatkan satu nikmat, dia tidak akan kikir. Itu orang yang sholat. Ya. Karena itu, ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam hal ini sabar bukan menggambarkan sebagai sosok suami yang diam saja, tidak berbuat apa-apa, tidak. Sabar itu bukan diam tanpa berbuat, tapi sabar itu artinya adalah syaja'ah. Apa syaja'ah? Syaja'ah itu keberanian. Maka di dalam ayat ini di surat Luqman ayat 18, sabar digandengkan dengan wa'mur ahlaka wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan nahi mungkarlah kalian. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar dibutuhkan, yaitu syaja'ah, keberanian. Dan keberanian itu adalah kesabaran. Dalam membangun rumah tangga dibutuhkan keberanian, selalu menasehati, selalu amar ma'ruf di dalam rumah tangga, meskipun itu pahit. Memang amar ma'ruf nahi mungkar itu pahit, mencegah itu memang pahit. Karena itu wasbir ala ma asobak, karena akibat daripada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam membangun rumah tangga itu pasti di situ itu tantangannya akan ada asobak, yaitu ada hal-hal yang pahit yang akan menimpa kita, yang itu kita dibutuhkan kesabaran. Ya, memang kadang nggak enak, ya toh. Istri ngomongnya nggak enak gini, Mas, gak tahu diperhatikan, ngurusi wong liya, keluargane dhewe gak diurusi, ngurusi anake wong liya, anake dhewe gak diurusi, ya, mementingkan sana, aku gak tahu di pentingno, gak tahu digatekno. Apa omongan seperti ini? Omongan apa? Kan perlu sabar. Gak usah dimasukkan hati, gak usah loro hati, ya, tapi dibimbing dan dinasehati, diajak bersyukur dan bersyukur. Wahai istri, loh ini loh kita diberi Allah kayak gini, ya, aku ini suamimu terbaik sedunia, loh. Gak mesti ono suami kayak saya ini, loh. Kurang ngopo gini dijelaskan dengan lembut, nasihat, gak usah dimarahi, terus gitu, ya. Nanti anak juga demikian protes, disampaikan kepada anak,
bapak kurang adil, nggak usah marah, digitukan sama anak, jelasin, gak adile no endi, di mana letak tidak adilnya nak, ayo toh, mbek mangan sik, ayo jalan-jalan no warung ndek mangan bareng dan dijak ngomong sing apik, ndi to letak enggak adilnya di mana to nah, ngono ya gitu. Itu namanya apa namanya, wasbir ala ma'asobak gitu. Jadi kita harus sabar, nggak ada jalan lain kecuali sabar dan dijelaskan, insya Allah nanti akan baik. Anak itu akan ngerti pada saatnya, pada waktunya. Maklum masih kecil, belum tahu, belum banyak pengalaman, belum pernah jadi orang tua, belum pernah jadi yang apa, orang tua yang sudah berpengalaman, belum tahu, belum ngerti. Maklum kita harus maklum, harus sadar ini anak. Terus kalau wanita gimana? Kita juga harus maklum, ini perempuan memang perasaan kita ini apa namanya, sadar diri gitu loh. Ini perempuan Nabi menyuruh kita yaitu apa namanya, istausu bin nisa'i khaira, selalulah engkau nasihati perempuan itu dengan baik. Jadi ini lahan amal kita, lahan dalam membangun rumah tangga, menuju rumah tangga yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali dengan sabar dan kita tekun, kita jelaskan, kita terangkan. Gak ono wong apik, nggak ada istri yang bilang gitu itu ya. Kita semua sebagai suami itu mesti selalu dicacati oleh istri, dan kita juga akan dicacati oleh anak. Tidak ada yang sempurna kita ini semuanya. Maka penting perlu bagi kita untuk selalu sabar, insya Allah menjadi rumah tangga yang barokah ya, rumah tangga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah tentang pilar sabar membangun rumah tangga yang bahagia. Bagi bapak dan ibu yang mau bertanya apa yang telah disampaikan tadi atau kurang paham, monggo dibuka sesi tanya jawab. Gimana? Langsung saja ya. Sebelum kajian ini saya tutup, marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.